Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita akan kembali lagi belajar pelajaran matematika, dan materi yang akan saya sampaikan adalah operasi hitung bilangan pecahan. Seperti halnya bilangan bulat, pada pecahan juga dapat dilakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebut dari kedua pecahan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya terlebih dahulu. Contoh, 2/5 ditambah 5/5. Di sini penyebutnya sudah sama-sama angka 5. Maka langsung saja kalian jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Selanjutnya, ada 1/5 ditambah 2/7. Pembilangnya adalah angka 1 dan angka 2, sedangkan penyebutnya angka 5 dan angka 7. Kedua penyebutnya berbeda. Maka yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari KPK-nya terlebih dahulu. Di sini KPK antara angka 5 dan angka 7 itu didapat adalah 35. Selanjutnya, 35 kamu bagi dengan 5, hasilnya 7. Lalu, kalikan dengan yang di atasnya. 7 dikali 1 ditambah 35 dibagi 7 hasilnya 5. 5 dikali 2 sama dengan 7. 7 kali 1 itu 7 ditambah 5 kali 2 hasilnya 10. Maka 7 tambah 10 adalah 17/35. Untuk yang kedua, sama seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya. Kalian carikan terlebih dahulu KPK-nya. Di sini ada pecahan 2/5 dikurang 1/3. Penyebutnya angka 5 dan angka 3. Terlebih dahulu kalian carikan KPK di antara angka 5 dan angka 3. Maka didapatlah angka 15. 15 dibagi 5 hasilnya 3 dikalikan dengan 2. Selanjutnya diambil 15 dibagi 3 hasil 5 lalu kalikan 1. 3 kali 2 hasilnya 6 dikurang 5 dikali 1 hasil 5, maka hasil akhirnya adalah 6 dikurang 5 1/15. Selanjutnya adalah operasi perkalian bilangan pecahan. Dalam operasi perkalian, pecahan dapat diselesaikan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya, 3/5 dikali 5/5. Langsung saja kalian kalikan. 3 dikali 5 hasilnya 15 dan 5 dikali 5 hasilnya 25. Maka 3/5 dikali 5/5 sama dengan 15/25. Contoh yang kedua, 1/5 dikali 2/6, maka hasilnya 2/30. Selanjutnya ada operasi pembagian bilangan pecahan. Pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan mengubah operasi pembagian menjadi perkalian dengan cara pembilang pada pecahan pembagian dijadikan penyebut, sedangkan penyebutnya dijadikan pembilang. Contoh yang pertama, 2/5 dibagi 4/5, maka 2/5 dikali 4/5 yang tadi ini kalian balik, maka hasilnya adalah 5/4. 2/5 dikalikan 5/4, hasil akhirnya 2 kali 5 10, 5 kali 4 20, maka 10/20. Contoh yang kedua ada 1/5 dibagi 2/7 sama dengan 1/5 dikali, kalian balik 2/7 tadi menjadi 7/2, hasilnya 1 kali 7 7, sedangkan 5 dikali 2 adalah 10, maka 1/5 dikali 7/2 sama dengan 7/10.
Selanjutnya ada operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Operasi campuran pada bilangan bulat juga berlaku pada pecahan. Penyelesaian operasi hitung campuran pada pecahan dilakukan dengan cara memperhatikan sifat-sifat operasi hitung, seperti operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang terakhir, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada 1/4/5 dikurang 3/4 dibagi 1/2. Nah, di sini ada pecahan campuran nih di bagian 1/4/5. Kalian ubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 hasilnya 5 ditambah 4, 9. Maka 9/5 dikurang 3/4 dibagi, ini juga nih ada pecahan campuran. Kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2, 2, ditambah 1 hasilnya 3. Maka 3/4 dibagi 3/2. Ada operasi pengurangan dan operasi pembagian. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian. Maka 9/5-nya ditulis lagi, dikurang 3/4. Ingat ya penjelasan operasi pembagian yang sebelumnya. Pembagian itu diubah menjadi perkalian, lalu angka yang di bilangan yang di sebelahnya kalian balik. Maka 3/4 dikali 2/3. 3 dibagi 3 coret, sama-sama hasilnya 1, 2, dan dibagi 4 juga coret, yang sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 itu 2. Maka 9/5 dibagi 1 kali 1, 1, 2 dikali 1, 2. 9/5 dikurang 1/2. Sama dengan kalian carikan KPK-nya terlebih dahulu. Sini penyebutnya angka 5 dan angka 2. KPK yang didapat adalah 10. Maka 10 dibagi 5 hasilnya 2 dikalikan dengan 9, 18. Dikurang 10 dibagi 5 hasilnya 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Maka 18 dikurang 5 adalah 13/10. Di sini 13/10 bisa dibagi nih. 13 dibagi 10 dapat 1 karena 10 kali 1 hasilnya 10. Sisanya 3. Maka 13/10 sama dengan 1 3/10. Selanjutnya ada operasi hitung desimal, penjumlahan, dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh 6,35 ditambah 12,714. Untuk operasi hitung desimal, mau penjumlahan ataupun pengurangan, cara menghitungnya, kalian luruskan koma-komanya ini, kalian luruskan. Maka 6,35 ditambah 12,714, kalian bisa hitung dengan cara penjumlahan susun ke bawah. 4 di sini tetap 4, 5 ditambah 1 hasilnya 6, 3 tambah 7 hasilnya 10, 0 ya tulis 1-nya simpan, 1 tambah 6, 7, 7 tambah 2, 9. Dan 1 di sini tinggal turunkan saja. Maka hasil akhirnya 19,064. Yang kedua, ada 18,20 dikurang 3,5. Sama seperti yang penjumlahan, kalian bisa hitung dengan cara susun ke bawah. 18,20 dikurang 3,5. Samakan komanya, kalian luruskan hasil akhirnya, maka 0 turunin, 2 dikurang 5 itu nggak bisa, pinjam ke 8 jadi 12, 12 dikurang 5, 7. Yang 8 ini tadi kan dicoret, hasil dikurang 1, sisanya 7. 7 dikurang 3 hasilnya 4, satunya turunin. Maka 18,20 dikurang 3,5 sama dengan 14,70. Selanjutnya ada operasi hitung perkalian desimal. Contoh 3,5 dikali 2,5. Gimana sih cara
menghitungnya. Kalian bisa dengan menggunakan cara bersusun ke bawah. Seperti perkalian pada umumnya, kalian tinggal kalikan saja. 5 kali 5 itu 25, 5-nya tulis 2 simpan. 3 kali 5 itu 15, tambah 2, 17. Lalu selanjutnya 5 dikali 2 hasilnya 10, simpan 1. 3 kali 2 itu 6, tambah 1 yang tadi disimpan. Hasilnya 7, lalu dijumlahkan. Maka 5, 7-nya turunin, 1 tambah 7 itu 8. Terus misalkan pertanyaannya, Bu, cara menentukan komanya letaknya di sebelah mana? Gampangnya gini, kalian tinggal lihat aja. Di antara 3,5 yang dikalikan dengan 2,5, masing-masing angka di belakang komanya ada berapa? Yang sini kan ada 1, yang sebelahnya juga 1. Kalau dijumlahkan jadi 2 kan ya? Maka kalian tinggal tulis aja dari sini 1, 2, baru deh tulis komanya. Maka komanya berada di depan angka 7. Atau bisa juga kalian pakai cara yang kedua, yaitu mengubah bilangan desimal tadi menjadi bilangan pecahan. Di sini ada 0,35 dikalikan 2,5. 0,35 ini kalau diubah menjadi pecahan biasa itu kan 35 per 100. Kenapa dia per 100? Karena di belakang komanya adalah 2 angka. Sedangkan yang di sebelahnya 2,5 jika diubah menjadi bilangan pecahan menjadi 25 per 10. Karena di belakang komanya cuma ada 1 angka, maka dia pernya per 10. Selanjutnya tinggal kalikan saja deh. 35 dikali 25 hasilnya 875. 100 dikali 10 hasilnya 1000. 875 per 1000 hasilnya 0,875. Bisa juga dengan cara yang seperti itu. Next, yang terakhir ada operasi hitung desimal. Contoh, 74,56 dibagi 2,47. Caranya bisa dengan cara kalian ubah bilangan desimal ini menjadi bilangan pecahan. 74,56 jika diubah ke bilangan pecahan menjadi 7.456 per 100. Sedangkan yang 2,47 jika diubah menjadi pecahan maka menjadi 247 per 100. Jangan lupa kalau operasi pembagian itu kalian ubah menjadi operasi perkalian, dan pecahan yang setelah pembagiannya tersebut kalian balikan, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. 7.456 per 100 dikalikan 100 per 247. Sini ada angka yang sama, 100 dengan 100 tinggal kalian coret. Maka 7.456 per 247 sama dengan hasilnya 30,18. Itu tadi materi yang saya sampaikan tentang operasi hitung pada bilangan pecahan dan juga bilangan desimal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.